Shalom teman-teman sekolah minggu GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa, mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Shalom, kembali lagi bersama Kak Kisya di sekolah minggu hari ini. Adik-adik, masih ingat nggak hari Selasa adalah tanggal 17 Agustus, di mana kita, bangsa Indonesia, merayakan kemerdekaan. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, juga dimerdekakan loh di dalam Yesus Kristus. Nah, supaya lebih bersemangat, kalau Kak Kesia bilang merdeka, adik-adik jawab merdeka, merdeka, merdeka. Kakak coba ya. Merdeka. Wah, kurang semangat ini kayaknya. Sekali lagi ya. Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Wah, puji Tuhan, adik-adik bersemangat sekali ya di rumah. Nah, adik-adik, pasti kita pernah merasakan kasih dan pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong yang ajaib. Mari kita menyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan
berdoa. Selamat pagi Bapa, kami anak-anak-Mu bersyukur atas setiap berkat yang Kau curahkan kepada kami, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu. Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah. Curahkan kasih kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bangsa kita sudah kurang lebih setahun mengalami pergumulan. Apa itu? Ya, COVID-19. Penyakit ini membuat banyak orang ketakutan. Banyak orang juga yang menderita. Nah, adik-adik, mari kita mendukung teman-teman maupun saudara-saudara kita yang sakit untuk tetap mengandalkan Tuhan bahwa pertolongannya ajaib. Pertolongan Tuhan juga dinyatakan dalam kehidupan seorang panglima besar bangsa Israel yang bernama Naaman menderita penyakit kusta. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Samuel Kecil. Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali Om dapat berjumpa kembali dalam ibadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita semua sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami sebentar lagi mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami semua supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu di Lukas pasal 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel yang tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Di zaman dulu penyakit kusta tidak ada obatnya.
Di saat ini COVID-19 atau Corona masih belum ada obat yang pasti untuk dapat menyembuhkannya. Mari sekarang kita lihat peristiwa yang menimpa Naaman yang ditulis di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15. Naaman adalah seorang lima atau pahlawan dari Raja Aram. Seorang yang terpandang dan dihormati oleh raja karena oleh Tuhanlah memberikan kemenangan pada Naaman setiap waktu Naaman berperang. Naaman itu pahlawan yang sakit kusta. Pastinya Naaman sudah mencari dokter dan obat-obatan, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kustanya. Demikian sekarang COVID-19 Corona itu juga belum ada obatnya. Di rumah Naaman ada seorang anak perempuan Israel yang bekerja pada istri Naaman. Dia kepingin sekali membantu tuannya Naaman dengan menyaksikan, memberitahukan kepadanya kalau di Israel itu ada Nabi Elisa yang di Samaria yang bisa dapat menyembuhkan penyakit kustanya. Lalu Naaman memberitahukan hal itu kepada Raja Aram. Karena Raja Aram sangat sayang kepada Naaman, Raja setuju kalau Naaman pergi ke Israel sambil menitipkan surat untuk diserahkan kepada Raja Israel. Naaman juga tidak lupa membawa persembahan emas, perak, dan 10 potong pakaian bersamanya. Sampai di Israel, Naaman menyerahkan surat itu kepada Raja Israel. Raja Israel bingung. Kenapa? Gimana bisa menyembuhkan penyakit kusta Naaman? Karena di seluruh Israel pun banyak orang kusta, tapi tidak bisa disembuhkan. Lagi kebingungan Raja Israel, tiba-tiba ada suruhan dari Nabi Elisa untuk mengatakan kepada raja supaya Naaman pergi menemuinya di rumah Nabi Elisa. Akhirnya Naaman datang dengan kuda dan keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa tidak menemuinya tapi menyuruh pelayannya untuk mengatakan pada Naaman supaya Naaman pergi ke sungai Yordan mandi 7 kali supaya penyakitnya bisa sembuh. Naaman marah sekali. Marah. Karena apa? Dia panglima, orang besar. Kenapa Nabi Elisa tidak menemuinya? Pertama itu. Kedua, saya kok disuruh mandi di sungai Yordan, airnya yang kotor itu. Padahal di situ kan ada sungai Parpar atau Abana yang lebih bersih airnya. Naaman rencananya mau pulang, tapi untungnya pegawai Naaman datang mendekat dan berkata kepada tuannya. Mari kita baca di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepada Naaman, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak mau melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka Naaman menuruti perkataan Nabi Elisa. Ia menendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. 1 keluar, tetap. 2 tetap lagi belum sembuh. 3 masih ada kustanya. 4 masih ada kustanya lagi. 5 masih tetap. 6 kustanya masih ada. 7 akhirnya puji Tuhan, ternyata Naaman sembuh dari kustanya dan tubuhnya pulih seperti tubuh seorang anak. Coba tangannya, coba anak-anak pegang tangan bayi atau anak-anak masih kecil.
itu halus, lembut, halus sekali tangannya, dan ia menjadi tahir. Betapa senangnya Naaman tahu kalau dirinya sudah sembuh, tapi dia tidak langsung pulang ke rumahnya, ke Aram. Dia ingat bahwa ada Nabi Elisa yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkannya. Dia lalu kembali ke rumah Elisa, dan di sana dia bertemu Nabi Elisa. Tujuannya untuk memberikan persembahan yang dibawanya, dan dia juga mengaku dengan mulutnya akan kebesaran Allah Israel, akan kuasa, bahwa tidak ada Allah lain seperti Allah Israel. Mari kita baca di ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian yang hambamu ini berikan." Tapi Elisa menolak, karena dia berkata bahwa dia adalah pelayan Tuhan. Dia disuruh Tuhan untuk dapat menyembuhkan Naaman. Dia tidak mau menerima persembahannya itu. Demikianlah anak-anak semua jadilah seperti anak perempuan Israel yang membantu orang-orang yang berkesusahan, karena kita punya Allah yang berkuasa. Jadi anak-anak gak perlu takut dan malu untuk memberitakan kepada teman-teman yang lain, terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus, menyaksikan Tuhan Yesus bahwa dialah dokter di atas segala dokter yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit, terutama yang sekarang ini COVID-19, Corona, yang ditakuti semua orang. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan dan kepada hamba Tuhan yang benar dan sesuai hati Tuhan, tidak menuruti jalan kita atau maunya kita sendiri, mau rendah hati dan tidak menganggap diri kita pintar atau bijaksana, tapi takut akan Tuhan. Dan tidak lupa kita akan memuliakan Tuhan dengan harta kita, yaitu berupa dengan persembahan-persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi anak-anak, ternyata kita punya pahlawan atau panglima yang lebih hebat daripada Naaman. Siapa itu? Aku sungguh bangga punya satu Allah. Siapa namanya? Tuhan Yesus namanya. Dia gagah perkasa, Dia kuatkan waktuku lemah, Dia senangkan waktuku susah. Ayo super, kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia, yaitu Tuhan Yesus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu telah sembuh. Bagi anak-anak yang masih belum bisa menghafal yang panjang-panjang, anak-anak hafalkan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu telah sembuh. Itu saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan mengingatkan kami semua anak-anak kepunyaan Tuhan. Kami memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa, baik di surga maupun di bumi ini. Sekarang kami mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu punya pengharapan di saat-saat seperti ini. Banyak sakit penyakit yang berbahaya
dan bencana alam di mana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus akan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada kami sampai detik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan, sudah tahu bahwa pertolongan Tuhan itu benar-benar hebat dan ajaib. Jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti juga akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Mari adik-adik kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Adik-adik bisa memberikan kepada papa mama untuk ditransfer atau bisa dibawa ke gereja. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami setiap harinya. Kami mengumpulkan persembahan ini Bapa, kiranya bisa menjadi berkat saluran untuk gereja kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu hadir dan nyata dalam kehidupan adik-adik, kehidupan kakak-kakak sekolah minggu, kehidupan papa mama, dan kehidupan kita semua. Mari kita menyanyikan lagu Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jauh
Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur pada hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kiranya firman ini bisa kami teladani dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kesehatan adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu, mama dan papa. Tuhan berkati juga bagi setiap orang yang lemah tubuh, kiranya Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan selalu memberikan kami perlindungan, kesehatan Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.